Jalan-jalan ke New Jersey, ada si Atang sama pelajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Ya, selamat datang Sobat Belajar bersama Kak Purwo. Nah, di sini Kak Purwo akan menjelaskan suatu materi yang sangat berguna untuk Sobat Belajar mempersiapkan diri menempuh UTBK SBMPTN 2021. Nah, Sobat Belajar, Kak Purwo ingin bertanya nih, di sebelah Kak Purwo, kira-kira ada yang tahu wajah atau foto siapakah di sebelah kiri Kak Purwo ini? Ada yang tahu? Nah, ini adalah salah satu tokoh terkenal di dunia yang pasti sudah tiada, beliau. Nah, beliau adalah Presiden ke-16 dari Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln gitu. Nah, beliau merupakan salah satu presiden yang bisa membawa perubahan kepada Amerika, dan patung beliau bahkan ada di salah satu Memorial Park di Washington DC itu. Nah, salah satu kutipan yang terkenal dari beliau adalah cara terbaik untuk menghancurkan lawan adalah dengan menjadikannya seorang kawan atau teman. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini dia mengatakan kita jika ingin mengalahkan musuh kita harus menjadi kawannya musuh kita itu, karena di situ kita kan tahu bagaimana kelemahannya, bagaimana kelemahannya, cara mengalahkannya dan lain sebagainya. Nah, hal ini pun berlaku bagi Sobat Belajar yang ingin menaklukkan UTBK SBMPTN. Kita akan sulit sekali menaklukkan soal-soal UTBK jika kita tidak tahu cara atau kita tidak bersama atau menguasai soalnya dan materinya. Maka itu akan membuat kita sulit. Oleh sebab itu, dengan kita menguasainya, kita akan bisa menaklukkan soal-soal UTBK SBMPTN. Jadi cara terbaiknya adalah dengan menguasai dan berkawan dengan soal-soal dan materi tersebut. Nah, oke Sobat Belajar, itulah materi yang akan kakak berikan nanti, oke? Nah, karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo. Nah, di sini Kak Purwo akan menjelaskan materi mengenai ide pokok. Nah, ide pokok ini salah satu materi atau soal yang banyak sekali ditemukan di UTBK. Karena ide pokok ini salah satu materi yang ada di pemahaman bacaan dan penalaran umum. Jadi di sini kita akan diminta bagaimana ide pokok dari suatu teks mengenai keseluruhan teks, atau bahkan mengenai beberapa paragraf atau bagian paragraf yang dari keseluruhan teks tersebut. Jadi di sini sangat penting sekali ya untuk menguasai materi ini, oke? Dan faktanya masih banyak sekali siswa yang masih kesulitan untuk menguasai, memahami mengenai ide pokok teks tersebut atau ide pokok paragraf. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari ide pokok ya. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi, di sini ada kata kunci adalah pokok pengembangan. Nah, di sini ada kata kunci pokok pengembangan. Jadi, yang namanya ide pokok adalah ide yang dipakai untuk mengembangkan isi teks gitu. Jadi, kita masih bisa menjelaskan secara lebih rinci mengenai maksud pokok tersebut atau ide atau gagasan tersebut, seperti itu. Nah, di sini juga harus diketahui bahwa yang namanya ide pokok itu adalah gagasan utama. Nah, dan ide pokok biasanya terletak atau selalu terletak di kalimat utama. Oke. Dan biasanya satu paragraf terdapat satu kalimat utama, seperti itu. Jadi setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok ya. Ide pokok yang terdapat di satu kalimat utama, oke? Nah, tapi tidak selamanya kalimat utama hanya terletak di satu kalimat. Nah, maksudnya seperti apa, Kak? Gitu. Tadi kata kakak mengatakan kalau kalimat utama hanya kalimat satu-satunya. Tapi kok kakak mengatakan tidak selamanya kalimat utama hanya kalimat yang itu saja gitu kan. Namun juga tidak hanya satu. Nah, di sini ada catatan bahwa kalimat utama bukanlah kalimat yang pertama.
Jadi kalimat utama ini bukan berarti kalimat yang selalu letaknya di awal kalimat, bukan kalimat yang pertama ada, namun bisa berada di awal-awal kalimat gitu. Dan kalimat utama biasanya terletaknya dibagi menjadi 3, yaitu adanya di pertama, pada terakhir, kalimat akhir, atau berada di kalimat pertama dan akhir. Nah, maksudnya apa? Ini berdasarkan dari pembagian jenis paragraf. Jadi, kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf, lalu juga biasanya terletak di akhir paragraf, dan juga biasanya terletak di awal dan akhir, atau paragraf jenis ini disebut paragraf jenis campuran. Sementara paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal disebut paragraf deduktif gitu. Nah, jadi paragraf itu dibagi 3 ya, deduktif, induktif, dan juga campuran. Kalau misalnya kalimat utamanya terletak di awal atau di kalimat pertama, berarti dia tipenya adalah paragraf deduktif, yaitu dari kata, ingat saja ya sobat belajar, depan, deduktif, depan gitu kan, depan ya. Nah, lalu sementara kalau misalnya kalimat utamanya terletak di akhir, maka disebut paragraf induktif gitu. Dan sementara jika terdapat penguatan di awal kalimat dan juga di akhir terdapat pengulangan yang sama namun intinya kurang lebih sama, maka bisa dikatakan hal itu adalah paragraf campuran ya. Itu adalah paragraf campuran yang mana kalimat utamanya terletak di awal dan juga di akhir. Yang di akhir ini biasanya pengulangan dengan bentuk yang berbeda namun intinya sama. Mohon maaf, ini bentuknya berbeda. Nah, jadi pengulangan dengan bentuk yang berbeda seperti itu, oke? Nah, ini juga dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, nah di sini sobat belajar harus memahami terlebih dahulu mana yang disebut kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya berisi gagasan yang masih umum atau idenya masih terlalu luas. Sementara kalimat penjelas biasanya kalimat yang mendukung atau yang menjelaskan secara lebih detail dari kalimat utama tersebut. Nah, dalam kalimat utama ini biasanya masih menggambarkan secara general ya. General atau secara luas. Lalu yang kedua adalah kalimat penjelas ya. Fungsi penjelas di sini memberikan keterangan pendukung dan memberikan detail atau spesifikasi dari kalimat utama. Nah, dalam jadi itu ya, jadi ada hubungannya antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi jika dikatakan, wah berarti yang paling penting adalah kalimat utama, bukan kalimat penjelas. Nah, itu juga tidak dikatakan benar karena namanya paragraf itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas supaya menjadi kalimat yang baik, yang utuh, yang memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya seperti. Jadi tidak ada yang tidak penting ya, jadi dulunya penting. Namun di sini kita bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, kakak ulang lagi. Kalimat utama biasanya lebih ringkas. Maksudnya maknanya itu tidak secara spesifik gitu kan, ringkas atau general atau umum. Dan masih luas itu. Ringkas di sini maksudnya luas ya. Nah, kalau misalnya kalimat penjelas memiliki fungsi untuk menjelaskan gitu kan. Di sini yaitu untuk memberikan detail dan spesifikasi dan memberikan keterangan pendukung lainnya. Misalnya,
Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam masalah yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, masalah yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat itu kan banyak ya. Dan setiap negara pasti mengalami hal itu, gitu kan. Tidak hanya Indonesia. Nah, lalu ditanya seperti apa masalah yang sulit dihadapinya. Nah, itu dijelaskan di kalimat penjelas supaya orang tidak rancu maknanya apa. Apa yang dimaksud dengan yang disebut dengan permasalahan yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat, seperti itu. Nah, ini tadi kakak ulangi lagi mengenai penjelasan dari jenis-jenis paragraf ya. Kalau deduktif adalah kalimat utama di awal, bukan pertama ya. Kalimat utama berada di awal. Oke. Kalimat induktif, kalimat utamanya ada di akhir ya. Nah, lalu kalimat campuran, paragraf, bukan kalimat, mohon maaf, paragraf campuran adalah kalimat utamanya berada di awal dan di sini bukan sampai ya, ini dan. Akhir. Oke. Nah, tadi kakak juga sudah menjelaskan di awal di sini maksudnya adalah di akhir di sini biasanya terjadi pengulangan kalimat utama atau ide pokoknya namun dalam bentuk yang berbeda. Nah, pengulangan dalam bentuk yang berbeda. Jadi kurang lebih, oh maknanya sama ya, berarti kalimat dan sobat belajar merasa bingung, ini kalimat utamanya mana ya, kalimat yang pertama atau yang di akhir-akhir gitu, karena sama. Nah, berarti kurang lebih sobat belajar harus bisa menyatukan keduanya, lalu diambil kesimpulannya menjadi seperti apa. Itu adalah ciri-ciri dari paragraf campuran, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari paragraf deduktif ya. Di sini kita bisa baca ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini bisa dilihat, oh ya, tunggu kak. Kita kembali lagi. Nah, oke. Kita kembali lagi ya sobat belajar ke sini. Di sini kakak juga bahwa kalau misalnya kalimat paragraf deduktif itu jika kita analogikan itu seperti segitiga terbalik ya. Ini deduktif ya. Nah, ini masih ide umum. Lalu makin ke bawah itu berisi mengenai penjelasan lebih spesifik. Ini lebih spesifik. Nah, idenya masih umum lalu lebih spesifik ke sini, lalu dari sini juga lebih spesifik gitu. Pokoknya jika dianalogikan deduktif itu seperti ini. Jadi di awal itu masih idenya umum, makin ke akhir-akhir lebih spesifik seperti itu. Sementara jika induktif maka seperti segitiga pada umumnya. Di awal-awal kalimat, di awal-awal paragraf biasanya berisi penjelasan detail. Atau spesifik. Nah, sementara makin ke akhir-akhir paragraf itu memasuki hal yang lebih umum.
Jadi dari atas turun ke bawah itu menjadi lebih umum gitu. Misalnya bencana banjir yang dialami Indonesia merupakan bencana yang sangat berbahaya gitu kan. Selain hanya banjir, Indonesia pun mengalami yang namanya tanah longsor, gunung Merapi gitu kan, gempa bumi misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk spesifik atau detail kalimat. Nah, lalu di akhir bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami berbagai macam bencana yang menimbulkan kerusakan. Nah, berbagai macam bencana yang menimbulkan kerusakan di Indonesia misalnya. Nah, berbagai macam bencana kan minta penjelasan bencana seperti apa yang dimaksud gitu kan. Tadi ada banjir, longsor dan lain sebagainya seperti itu. Sementara jika paragraf campuran, maka seperti ini polanya. Ya. Nah, jika paragraf campuran seperti ini, jadi di sini idenya masih general, di sini juga masih general atau luas. Nah, sementara di sini berisi tentang detail. Nah, detail lalu di sini juga biasanya berisi detail. Di sini juga berisi detail, oke. Lalu di akhir dilakukan penegasan ulang yang sama seperti gagasan di kalimat utama di awal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya polanya dari jenis-jenis paragraf. Oke, kita akan masuk ke contoh paragraf deduktif ini. Oke, pertama bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul di Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Oke. Nah, pada paragraf ini ide pokoknya adalah bencana banjir yang menimbulkan berbagai penyakit. Karena di sini menimbulkan berbagai penyakit ini masih ide yang general ya. Ini masih ide yang general ya, sobat belajar. Lalu di sini diminta mana sih spesifiknya atau detailnya dari berbagai macam penyakit ini. Ada diare, tifus gitu kan, lalu juga leptosirosis gitu, demam berdarah. Ini kan lebih ke detail kan isinya seperti itu. Lalu yang kedua, makin ke bawah kan makin spesifik. Oke, lalu di sini dijelaskan kenapa hal ini bisa terjadi kan, bisa masalah ini muncul karena ternyata lingkungannya kotor dan sumber airnya tercemar lumpur. Jadi hal ini yang menyebabkan menimbulkan tadi diare, tifus dan sebagainya. Dan itu yang menghubungkan kenapa bisa menimbulkan berbagai penyakit gitu. Ternyata penyakitnya tidak hanya terdiri dari satu penyakit seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya dibuat segitiga terbalik, maka di sini berbagai penyakit ini contoh-contohnya ada diare, tifus, dan lain sebagainya. Diare, tifus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki paragraf induktif ya. Di sini kita akan melihat apa sih perbedaan paragraf deduktif dan induktif. Nah, tadi kan kalau paragraf deduktif kalimat utamanya berada di awal, sementara paragraf induktif kalimat utamanya berada di akhir seperti itu. Dan di akhir kalimat utama biasanya ide secara general atau lebih pokok seperti itu. Kita akan lihat ya. Oke. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan narkoba, 60% berusia produktif dan 40% pelajar. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak, khususnya Badan Narkotika Nasional.
Selain itu, jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130.000 orang yang menggunakan narkoba. Dan pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau peningkat 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dapat dikatakan sampai saat ini narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia, Kak. Meski telah berkomitmen untuk bebas dari narkoba dan HIV/AIDS pada tahun 2015. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa pertama di awal-awal sudah diberikan spesifik atau detail. Kenapa? Karena jumlah 2% dari penduduk, 60% produktif, lalu juga 40% pelajar. Ini adalah salah satu contoh dari detail. Nah, dan ini otomatis bukan kalimat utama karena sudah mendetail, memberikan spesifikasi. Lalu, hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak khususnya Badan Narkotika Nasional. Selain itu, jumlah jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Nah, berapa nih setiap tahunnya yang meningkat nih? Dari 130.000 orang meningkat jadi 2% di tahun 2009. Sementara pengguna, misalnya jumlah penduduk Indonesia adalah 200 juta. 200 juta dikali 2% adalah sebanyak 400.000 gitu kan. Sebanyak 4 juta orang sudah 4 juta ya? Ya, sekitar kurang lebih 4 juta orang sudah bersentuhan dengan narkoba gitu kan. Kalau misalnya 20%-nya kan 40 juta. Nah, ini 2%-nya adalah 4 juta orang sudah bersentuhan dengan narkoba. Seperti itu 4 juta orang gitu kan. Nah, ini sudah menjadi detail gitu kan. Lalu di sini dikatakan, maka dapat dikatakan sampai saat ini narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia meski telah berkomitmen untuk bebas. Nah, narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia meski Indonesia telah berkomitmen untuk bebas narkoba. Jadi di sini bisa dikatakan narkoba masih mengancam Indonesia meskipun Indonesia berkomitmen untuk bebas narkoba gitu kan. Indonesia bebas narkoba namun masyarakat atau bisa dibalik juga, Indonesia berkomitmen untuk bebas dari narkoba dan HIV/AIDS namun masih terancam oleh masalah ini gitu. Jadi boleh seperti itu ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia meski Indonesia berkomitmen untuk bebas dari narkoba dan HIV/AIDS 2015 seperti itu. Nah, mengancamnya seperti apa? Ternyata dari jumlah yang menggunakannya seperti itu. Jadi bentuk ancamannya seperti apa? Ternyata dari jumlah banyaknya pengguna seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan dari paragraf campuran ya. Yang mana salah satu cirinya adalah adanya penekanan di awal dan di akhir kalimat seperti itu. Kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah harus mampu membantu peningkatan ekonomi rakyat. Nah, harus mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Di sini masih sangat umum ya, bagaimana kebijakan perkreditan bisa meningkatkan perekonomian rakyat kan gitu. Nah, lalu di sini jelaskan lagi kebijakan ekonomi makro yang memengaruhi proses pemerataan di sektor perpajakan dilihat hanya meningkatkan pihak ekonomi atas. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan seberapa banyak pengalokasian penerimaan pajak untuk program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Oke. Sistem perpajakan progresif dianggap masih belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat miskin membayar pajak hampir sama dengan masyarakat yang penghasilannya 10 kali lipat lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak ahli yang menyarankan agar paket-paket kebijakan dapat secara langsung mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat. Nah, di sini ada pengulangan nih Sobat Belajar, jika Sobat Belajar memerhatikan ya. Pengulangannya adalah kebijakan dapat secara langsung mendorong perekonomian rakyat. Oke, di sini dikatakan oleh para ahli. Sementara di kalimat atas adalah kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah harus mampu membantu peningkatan ekonomi rakyatnya. Jadi di sini ada pengulangan mengenai bagaimana membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Jadi di sini adalah contoh kebijakan ya, kebijakan perkreditan gitu kan. Salah satu bentuk kebijakan perkreditannya. Nah, lalu di sini jelaskan
sistem kebijakan pekreditan seperti apa yang harus diubah gitu kan untuk meningkatkan ekonomi rakyat adalah sistem perpajakannya seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kalimat utamanya adalah mengenai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat gitu. Jadi kebijakan bagi golongan ekonomi lemah agar bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Bisa seperti itu. Jadi bisa mengenai kebijakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat atau mengenai juga bagaimana kebijakan bagi golongan ekonomi lemah mampu membantu peningkatan ekonomi rakyat gitu. Jadi kebijakan ini membantu ekonomi lemah dan meningkatkan ekonomi rakyat seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari penggunaan paragraf campuran. Jadi di sini terdapat pengulangan mengenai ekonomi rakyat, namun bentuknya yang berbeda ya. Pertama, bentuknya di sini lebih ke peningkatan ekonomi rakyat melalui kebijakan pekreditan. Lalu di sini para ahli yang menyarankan agar paket-paket kebijakan seperti itu. Nah, ciri-ciri pokok dalam ciri-ciri ide pokok dalam sebuah paragraf adalah pertama mengandung persoalan atau inti persoalan. Jadi tadi ada masalahnya ya. Tadi sebenarnya kita lihat adalah persoalannya adalah mengenai bagi kebijakan yang bisa membantu perekonomian rakyat gitu kan. Inti persoalan itu kebijakan perekonomian. Atau yang pertama yang paragraf deduktif yang Banjir Situgintung adalah berbagai macam penyakit gitu kan. Nanti yang kedua adalah bagaimana ancaman dari narkoba dan HIV/AIDS gitu. Lalu yang kedua adalah dinyatakan secara eksplisit. Nah, eksplisit di sini tadi berbagai penyakit gitu kan, penyakit seperti apa supaya bisa diketahui detailnya. Lalu yang kedua adalah ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat. Nah, oke. Nah, di pokok yang tadi terdapat di kalimat utama ya. Lalu yang terakhir adalah mudah diidentifikasikan. Nah, mudah dilihat, oh ini kalimat utamanya, oh ini bukan kalimat utama, seperti itu, oke? Nah itu dia Sobat Belajar penjelasan tentang ide pokok itu. Semoga Sobat Belajar bisa berkawan dengan bagaimana caranya menguasai ide pokok ya, supaya bisa menaklukkan soal-soal seperti itu, oke? Karena belajar itu mudah, ayo belajar, sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!